Hehe, gini dia. Udah lengkap. Sebenarnya belanjanya tuh nggak jauh guys, dekat rumah saya itu. Belanjanya cuma di seberang. Beli sayur sama buah di situ karena organik ya. Jadi berusaha untuk hidup lebih sehat juga. Cuman biasanya nggak antri, tapi ini kenapa antri ya? Ya sudahlah ya, kita mengantri aja. Mari. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ica Ayu. Balik lagi di kanal saya Ica. Buat yang baru nongkrongin di channel ini, kenalin saya Ica, orang Indonesia yang kebetulan tinggal di Prancis. Dan di sini kita bisa ngikutin kehidupan saya sedikit di Prancis, kemudian belajar bahasa Prancis, dan pastinya ngobrol-ngobrol aja. Nah, kali ini seperti yang sudah banyak diketahui, sedang ada wabah pandemi corona COVID-19. Saya cuma mau ngasih lihat aja sih gimana kondisi di sini. Di kota tempat saya tinggal, bukan di Paris ya guys, tapi di Paris coret. Jadi pinggiran gitulah, Depok atau Bekasi atau Bogornya kota Paris. Di sini untuk keluar sudah mulai disarankan untuk pakai masker. Kalau dulu kan dibilang masker hanya untuk yang sakit, tapi masalahnya adalah susah banget guys dapet masker. Beli online susah. Saya dari minggu lalu udah beli nih masker biasa kain ya, dan belum nyampe-nyampe juga, nggak tahu deh, semoga nggak hilang di pinggir jalan. Akhirnya punya tisu atau kain kayak gini, disulap dikit pakai karet dan jadilah masker kayak gini. Tapi aduh jadi copot ya, pokoknya sebisanya lah ya melindungi. Kalau misalkan yang namanya gel hidroalkoholik atau apa sih, hand sanitizer, itu juga udah susah banget dapet, udah kayak almost impossible. Apotek sama tempat-tempat untuk beli yang seperti itu udah mulai hanya untuk staf medis, dan itu pun mereka dibatasi ya. Jadi bahkan staf medis pun untuk bisa mendapatkan barang berharga yaitu hand sanitizer dan masker itu mereka dibatasi, apalagi saya yang hanyalah apalah orang biasa. Jadi kita nggak keluar kecuali kalau perlu-perlu banget. Salah satunya adalah untuk belanja. Untuk belanja itu masih boleh, tapi sebelumnya harus menyiapkan beberapa hal dulu. Selain tadi masker, saya juga nyiapin udah sarung tangan. Ada, kalau sarung tangan udah punya dari dulu, jadi masih aman. Dan atestation atau apa ya namanya, isian gitu guys. Jadi harus ngisi dulu kenapa kita keluar, untuk apa, dan mau kemana, mau ngapain. Dan di luar itu maksimal 1 jam. Kemarin juga Presiden Prancis Macron baru ngomong ya, baru pidato jam 8, pidato yang ditunggu-tunggu, katanya sampai tanggal 11 Mei. Kita lihat aja selama yang diperlukan lah ya, untuk supaya bisa melindungi kesehatan warganya juga. Walau banyak yang protes sih, banyak yang menilai kurang terlalu terburu-buru gitu untuk pengen keluar. Dan ya gimana ya, gitulah, entahlah, saya juga pusing. Pokoknya mari kita siapin dulu atestasionnya ya, kita isi. Jadi bentuknya tuh kayak gini. Kita tutupin nama dan alamat. Jadi kayak gini bentuknya. Sebenarnya bisa ngisi online sih, cuman kalau ngisi online itu males aja sih. Sebenarnya lebih mending isi online, tapi karena kebetulan saya punya yang udah di print, jadi ya print aja gitu. Hehe, gini dia. Udah lengkap. Sebenarnya belanjanya tuh nggak jauh guys, dekat rumah saya itu. Belanjanya cuma di seberang. Beli sayur sama buah di situ karena organik ya. Jadi berusaha untuk hidup lebih sehat juga. Cuman biasanya nggak antri, tapi ini kenapa antri ya? Ya sudahlah ya, kita mengantri aja. Mari. Udah 10 menit. Belum lama sih. Biasanya nggak pernah antri, ini tumben. Karena biasanya saya lihat dulu sih dari jendela antri apa enggak. Cuman karena ini udah hampir 2 minggu nggak belanja ya. Sayur udah habis, buah udah habis. Jadi ya mau nggak mau sih. 15 orang maksimal di dalam. Emang gak terlalu gede sih. Ini dia supermarketnya. Ini memang karena khusus organik, jadi tidak terlalu besar, tapi cukuplah untuk belanja sayur dan buah sehari-hari. Di sini juga jual kunyit fresh loh guys.
Ini 15 orang boleh masuk maksimal, jadi memang agak sepi. Tapi ya leluasa jadinya karena harus jaga jarak juga kan guys. Beli keju, barang wajib buat Pak Suami. Pilihannya kita beli 3 aja deh. One eternity later. Jadi guys, begitulah tadi kegiatan saya belanja. Itu merupakan kegiatan mingguan. Biasanya seminggu sekali saya atau suami jadi gantian keluar untuk beli terutama fresh ingredients seperti misalnya sayuran atau buah-buahan. Kemudian kita selalu usahakan untuk datangnya ke supermarket terdekat dari rumah. Seperti yang tadi bisa dilihat ya, tinggal nyebrang doang itu udah supermarketnya. Dan tentu saja selalu jaga jarak. Memang kalau untuk belanja itu masih boleh, tapi ya seperti yang saya bilang hanya 1 orang dari rumah untuk keluar. Dan kalau kita ketahuan keluar tanpa alasan yang jelas, itu dendanya 135 euro untuk pelanggaran pertama, pelanggaran kedua 200 euro, dan pelanggaran ketiga 3.750 euro dan kemungkinan penjara 6 bulan. Untuk lebih jauh mengenai gimana sih lockdown ini atau karantina ini prosesnya di Prancis, saya akan buat video lain yang lebih lengkap menjawab beberapa pertanyaan teman-teman mengenai gimana sih ini prosesnya dan gimana sebenarnya situasinya di daerah dekat rumah saya. Anyway, pokoknya kalau misalkan habis belanja seperti tadi itu, biasanya saya begitu langsung keluarin barang-barang belanjaan dan semua langsung di wipes pakai tisu basah antibakteri. Dan barang-barang segar juga langsung dicuci. Biasanya kalau nyuci saya tambahin sedikit cuka karena memang biasanya itu juga bagus untuk anti pestisida ya. Jadi ya tanpa COVID-19 pun itu memang merupakan hal yang bagus untuk dilakukan. Intinya berusaha jadi hidup lebih sehat, lebih banyak beli dan makan sayur dan buah, lebih coba olahraga juga. Di sini kita coba nge-yoga. Ada playlist yoga yang saya ikutin sama suami, di bawah saya taruh linknya. Pokoknya ya itulah ikhtiar ya guys, usaha namanya juga untuk menghindari virus ini. Karena seperti yang kalian sudah tahu, di Prancis angkanya sudah mulai menyeramkan. Tapi tetap berusaha untuk tetap tenang, untuk tetap berkepala dingin menyikapinya, jangan panik. Saya sendiri salah satu kuncinya itu nggak terlalu banyak nonton berita. Saya nonton berita cuman berita rekapitulasi aja malam. Dan ada salah satu Instagramer lah yang saya ikutin yang terus kasih data secara statistik gitu. Jadi saya tahu perkembangannya tetap, tapi tidak mau terlalu ngikutin di sini ada ini, di situ ada itu ya. Pokoknya nggak terlalu menyeramkan, saya nggak terlalu ikutin. Anyway, itulah proses belanjanya di sini. Dan satu lagi sih sebenarnya yang saya bilang di sini kan ada beberapa denda-denda. Cuman yang harus ditekankan itu adalah saat kita keluar bukan takut dendanya, tapi saat kita keluar kita takut bahwa kita keluar itu akan lebih menyebabkan virus ini memencar kemana-mana gitu. Jadi kalaupun memang harus keluar, karena bisa saja keluar untuk alasan pekerjaan. Kalau nggak ada orang yang bekerja, ya nasib kita gimana gitu. Kalau nggak ada supir truk yang mengantar makanan, kalau nggak ada kasir, kalau nggak ada perawat, kalau nggak ada essential workers, gimana nasib kita gitu kan. Ya harus tetap ada yang bekerja, tapi tetap jaga jarak. Dan harus diingat bahwa orang-orang yang bekerja tersebut juga kalau mau tinggal di rumah sebenarnya mungkin mau ya, seharusnya lebih baik duduk rebahan aja gitu daripada bekerja. Tapi ya life must go on dan harus ada essential workers yang terus bisa diandalkan oleh semua orang, termasuk saya dan semua orang di sini. Anyway, udah dulu ngocehnya. Begitulah proses saya di sini, begitulah gimana di sini. Nanti akan saya buat video lain untuk gimana sih lengkapnya situasi lockdown di sini. Makasih udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.